Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian membaca risalah untuk kaum muslimin di perenggan 73 halaman 204. Masih tentang faham sekular dan pensekularan. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberi manfaat kepada kita semua, dan supaya dan agar ini, semoga ini menjadi amal jariah bagi penulisnya, yaitu Prof. Syed Muhammad Naqib Alatas. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Zaman penjelmaan baharu ini demikian mengandung arti pada kebudayaan barat, sehingga arusnya menerus dalam sejarah kebudayaannya berabad-abad, dan menimbulkan pula pada abad ke-17 hingga abad ke-19 suatu zaman kecerahan di Eropa yang masyhur dengan gelaran European Enlightenment. Abad ke-17 hingga abad ke-19. Jadi mulai dari tahun 1600-an ya. Abad 17 kan berarti 1600-an sampai abad 19, yaitu 1800-an. Nah, itu disebut sebagai zaman Enlightenment, kecerahan di Eropa. Ciri utama yang mensifatkan zaman kecerahan di Eropa itu merupakan suatu semangat yang sangat kuat bagi menjelmakan insan yang dicita-citakan, yang akan membina suatu masyarakat yang diidamkan dalam cita jua atas dasar kebendaan dan pensekularan. Para filsuf ilmu alam tabi'i giat menulis menyebarkan fahamannya tentang undang-undang alam tabi'i dan agama tabi'i. Undang-undang alam tabi'i itu maksudnya hukum alam ya, atau natural law. Dan agama tabi'i atau natural religion, dan menitik beratkan kenyataan perihal kemanusiaan, kebebasan, kemerdekaan, dan keadilan. Faham-faham mereka itu membenih menjelma sebagai hakikat nyata di Amerika. Faham-faham atau konsep-konsep mereka itu ya, konsep manusia, kebebasan, kemerdekaan, dan keadilan itu kemudian diterjemahkan atau tampak di kehidupan nyata di benua dengan negara Amerika gitu ya. Lahirnya negara Amerika, di mana dia dijadikan falsafah dasar bagi kemerdekaan. Jikalau Renaissance berarti lahir semula, maka Enlightenment atau kecerahan merujuk pada kecerahan akal yang mencirikan kedewasaan orang barat. Orang yang tadinya menganggap dirinya dalam keadaan kebudak-budakan, dan yang dalam keadaan itu perbuatan dan tindakan serta pemikirannya bersandar pada agama dan lain-lain seperti yang dijadikan sandaran, dan yang kini pula menyadari dirinya sebagai sudah dewasa dan waras dan berdaya berdiri sendiri tanpa sebarang sandaran untuk marah mencapai nasib. Oke.
kedewasaan orang barat. Jadi pada zaman Yunani kuno itu kan orang-orang barat masih percaya dengan dewa-dewa ya. Dan itu menurut mereka tahap ketika masih percaya kepada dewa-dewi itu masih pada tahap kebudak-budakan atau kekanak-kanakan. Kemudian setelah mereka membuang itu semua menuju pencerahan, mereka menganggap itu sudah tahap dewasa, orang dewasa. Jadi sudah beranjak meninggalkan tahap kekanak-kanakan tadi. Jadi sedangkan para filsuf Kristen masih berusaha mencoba fisika, ilmu mengenai hakikat semesta, mereka akan tekaannya itu ke arah menghadapi ajalnya. Justru karena kekaratan ilmiah sudah merosakkannya dari dalam. Kekaratan yang menjangkiti seluruh akalnya akibat racun unsur-unsur sekular yang telah beratus-ratus tahun menyerapi tiap susunan dan kaidahnya. Akhirnya, agama Kristen dituduh sebagai menghilangkan kepercayaan orang Barat akan agama dan Tanzil. Pada abad ke-18 atau 1700-an, sesudah tersebarnya pengaruh pemikiran Kant atau Immanuel Kant, maka ilmu fisika itu dianggap sebagai tidak perlu lagi. Bahkan sebagai pandu yang memperdayakan hakikat dan kebenaran, dan yang harus ditinggalkan oleh semua orang yang berakal dan berwaras pikiran, karena telah dipertunjukkan dengan tegasnya oleh falsafah bahwa sebarang hakikat serta kebenaran rohani itu tidak dapat diketahui dan diperbuktikan, dan bahwa tiada seorang pun yang dapat meyakini wujudnya. Jadi dalam penafsiran Bible sendiri itu pun ada unsur-unsur sekuler, pensekuleran yang kemudian itu membawa tuduhan kepada kaum orang-orang Kristen sendiri bahwa agama Kristenlah yang telah menjauhkan orang-orang dari agama dan Tanzil dan wahyu. Jadi maksudnya kalau orang Barat, kan Barat itu ada dua ya. Jadi pertama Kristen Barat, Western Christian. Terus ada lagi orang Barat yang sekuler gitu. Jadi orang Barat yang Kristen ini dia masih menganggap perlunya agama Kristen atau agama Kristen. Nah, kemudian orang-orang Barat yang sekuler ini kan mereka tidak mau tunduk kepada agama atau paus ya, atau ya paus atau gereja gitu kan. Nah, ketika orang-orang atau agamawan Kristen itu menafsirkan beberapa ayat dari Bible itu secara sekuler, maka itu menjadi titik balik atau menjadi dukungan bagi orang-orang Barat yang sekuler itu untuk kemudian mementahkan agama secara langsung.
karena didukung oleh tafsiran orang-orang atau para teolog Kristen sendiri, bahwasanya pensekularan itu didukung oleh Bible itu sendiri gitu. Nah, kemudian akhirnya tadi di sini disebutkan setelah Kant atau pemikiran Kant, maka ilmu metafisika itu dianggap lagi tidak perlu gitu. Karena tidak dapat dibuktikan wujudnya gitu. Maka jelaslah yaitu bahwa aliran pemikiran falsafah dan sains sekuler telah mendorong orang barat ke arah kepercayaan akan evolusi insan atau evolusi manusia dan perubahannya mengikuti perubahan sejarah. Kini pada zaman kita ini, kepercayaan itu disertai oleh pensekularan alam tabi'i dan alam insani telah hampir-hampir mengambil alih tempat agama Kristen dalam kalbu dan akal orang barat. Jadi yang disekularkan itu bukan hanya saja alam tabi'i atau apa namanya, natural, bukan saja nature aja, apa namanya, bukan saja alam tabi'i itu ya apa namanya, nature ya, tapi juga apa namanya, alam insani, tapi juga diri manusia. Jadi maksudnya awalnya kan pensekularan itu terjadi di alam. Jadi maksudnya menghilangkan roh-roh rohaniah dari unsur-unsur alam, dari alam. Misalnya kemarin yang kita contohkan itu apabila ada apa namanya, apabila ada pohon besar, terus orang-orang yang animisme itu menganggap ada penghuninya, ya kan. Dengan adanya gerakan sekularisasi, akhirnya anggapan bahwa pohon itu ada penunggunya akhirnya hilang seketika. Nah, itu pada alam tabi'i, pada apa namanya, benda hidup, alam nature ya. Kemudian alam insani. Nah, alam insani juga mengalami pensekularan yang awalnya itu diyakini bahwasanya manusia itu mempunyai jiwa dan badan, maksudnya punya dua unsur itu. Dengan adanya sekularisasi itu, maka manusia itu hanya diyakini hanya mempunyai unsur jasmani saja, tidak ada unsur rohania. Nah, orang-orang barat itu khususnya orang-orang barat dari kalangan yang sekuler ya, maksudnya yang tidak tunduk kepada gereja itu, bahkan orang-orang yang tunduk pada gereja itu kemudian apa namanya, sudah meyakini itu, sudah meyakini bahwasanya alam tabi dan alam insani itu mengalami pensekuleran atau mengalami pemisahan unsur-unsur rohaniah dalam hakikatnya. Pengosongan alam tabi'i dari sebarang makna rohani telah memperbendakan tabiat semesta, jadi maksudnya telah menjadikan itu sebagai mutlak materi saja ya, tanpa ada nilai-nilai atau unsur rohani, dan menganggapnya hanya sebagai benda yang makna serta nilainya terletak pada guna dan penggunaannya bagi sains dan teknologi dan bagi insan. Jadi dianggapnya alam tabi'i atau alam dan isinya ini kosong nilai, jadi kosong makna.
tidak ada nilainya, tidak ada value-nya, dan maknanya itu hanya terletak pada guna, utilitasnya. Nah, utilitas dan penggunaannya atau utility bagi sains dan teknologi manusia. Apa misalnya? Membangun jalan. Padahal dengan membangun jalan itu misalnya dia harus membuka lahan. Padahal lahan yang mau dibuka itu misalnya hutan kan. Nah, kalau hutan itu kan dia sebenarnya kan menjadi ekosistem bagi hewan-hewan yang ada di situ. Nah, itu menurut orang-orang yang bertanya sebagai ayat kauniyah, hutan itu. Jadi sebagai pokoknya apapun yang ada di dunia ini itu harus dipergunakan sesuai dengan kehendak manusia. Utilitasnya apa gitu. Jadi kalau kita di pelajaran apa namanya Islam dan sains ya, buku apa Islam dan Muhammadiyah, Iptek. Nah, kan jadi ada namanya ayat kauniyah, ada ayat kauliyah kan. Nah, ayat kauliyah itu ya Quran itu ya, mushaf. Nah, ayat kauniyah itu alam dan sia-sianya. Nah, itu menurut apa namanya orang-orang barat, alam dan sia-sia ini bukan ayat kauniyah, tapi mereka hanyalah benda-benda yang tidak ada unsur rohani sama sekali, dan itu harus digunakan sesuai dengan kepentingan manusia, utilitas. Sains dan penggunaannya bagi sains dan teknologi. Dan pengosongan alam insan dari sebarang makna rohani telah memperduniakan insan dan memutuskannya dari sifat luhuran asali. Maka yang dititik beratkan hanyalah kemanusiaan serta kejasmaniannya, keilmuannya yang sekuler, kekuasaan serta kebebasannya. Tanggapan demikian terhadap insan membawa ke arah pemujaan serta pendewaannya, dan seterusnya ke arah rasa percaya akan kemampuan akalnya untuk menyelami masalah asal-usul serta nasibnya terakhir, dan akan ilmu yang diperolehinya menerusi tanggapan itu, dan hanyalah diri serta ilmunya itu yang kini dijadikan ukuran nilai yang tunggal bagi mempertimbangkan kebenaran atau kepalsuan pendapatnya sendiri. Scientism ya, jadi mereka menganggap segala masalah itu dapat dipecahkan dengan sains. Ya, apa namanya, kuasa atau kemampuan akal manusia tadi, yang dengan kemampuan akal itu dia bisa mengotak-ngatik alam tabii atau bisa menguasai dan merekayasa, mendesain alam tabii, itu kemudian membawa manusia ke rasa percaya diri bahwasanya mereka dapat memecahkan masalah asal-usul. Maksudnya masalah asal-usul ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Misalnya, manusia itu dari mana? Untuk apa hidup dunia ini? Tujuannya apa? Terus, dan akan kemana? Nah, serta nasibnya terakhir, maksudnya
di masa yang akan datang itu akan seperti apa. Nah, apa kemampuan manusia menjadikan manusia congkak sehingga pada tahap mereka percaya diri akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti itu. Nah, itulah yang membuat mereka menjadikan sains itu sebagai ukuran tunggal bagi mempertimbangkan kebenaran atau kepalsuan pendapatnya sendiri. Tuh. Oke, itu perenggan ke-70, akhir dari perenggan 74. 73 ya. Sekarang kita masuk ke 74. Pengosongan alam tabi'i dari sebarang makna ruhani sebagaimana yang kita fahami telah berlaku atau telah berlangsung dalam perkembangan sejarah filsafat dan sains sekuler di barat serta pengaruhnya terhadap agama dan teologi Kristen seperti yang telah diringkaskan di perenggan 73 telah menghapuskan dari alam tabi'i itu pesonanya yang dahulu memikat akal insani dan yang kini terlihat sebagai benda biasa tanpa keistimewaan selain dari yang nyata pada panca indera. Oke. Jadi segala peristiwa yang ada di alam tabi'i ini diperas dan dikerucutkan kepada hanya menjadi data atau hitung-hitungan saja atau statistik. Misalnya matahari itu kan terbit di timur, tenggelam di barat, ya kan? Setiap hari seperti itu, nggak ada perubahan kan? Nah, kalau dalam Islam terbitnya matahari dari timur, tenggelam di barat, itu dianggap sebagai salah satu kuasa ilahi atau tanda-tanda kebesaran Tuhan. Tapi dalam sudut pandang barat itu hanya difahami sebagai ini saja, statistik atau data saja. Misalnya dalam dalam satu tahun itu berapa kali sih matahari itu, beberapa hari bumi itu mengelilingi matahari misalnya. Itu dihitung. Lagi-lagi itu untuk, maksudnya fenomena matahari, ya matahari bukan sebenarnya, kalau matahari terbit dari barat itu kan dari sudut pandang kita, tapi sebenarnya bumi itu yang berputar mengelilingi matahari gitu kan. Jadi maksudnya berapa kali bumi itu mengelilingi, berapa hari yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari. Nah, kalau kita melihatnya dari sudut pandang Islam, itu salah satu tanda kekuasaan Allah. Bagaimana matahari dengan massanya yang lebih berat daripada bumi itu mempunyai gaya gravitasi sehingga bumi itu bisa berputar gitu kan. Tapi menurut sains barat, ya kemudian itu mereka ya balik lagi ke cuma hitung-hitungan saja. Akhirnya nanti hitungan-hitungan itu kalau nggak masuk bidang astronomi, fisika misalnya kan, tentang unsur-unsur yang menjadi komponen matahari itu sendiri supaya bisa menarik bumi, maksudnya berputar. Itu saja, maksudnya sudah hilang keistimewaan apa yang terjadi di alam semesta itu sudah hilang dari panca indera kita. Maksudnya dulu kalau belum ada listrik gitu kan, kita ngelihat langit tuh indah sekali gitu. Sekarang mau lihat langit aja nggak ada. Banyak lampu kota kan, atau lampu-lampu terang sekali, jadi nggak kelihatan.
Kecuali kalau misalnya di gurun atau di desa di posok itu baru kelihatan bintang. Dan itu dengan itu kita bisa mengapresiasi ciptaan Tuhan. Ya, kalau kita di dalam rumah, di kos, di sini ngeliat HP, jadi yang trending apa? Twitter, TikTok ya. Jadi apa namanya? Alam tabi'i itu pesona yang dahulu memikat akal insani dan yang kini terlihat sebagai benda biasa tanpa keistimewaan selain dari yang nyata pada panca indera. Alam yang terjemah pada tanggapan akali setelah pensekularan seperti yang dialami oleh kebudayaan barat ini tentulah bercanggah dengan pandangan alam yang ditayangkan oleh Islam. Bercanggah itu maksudnya bertentangan. Kenyataan Al-Quran Al-Karim jelas menerangkan dengan kata-kata yang yakin bahwa seluruh alam ini seakan-akan kitab agung yang terbuka. Oh, ya betul ya. Ayat kauniyah, kitab agung yang terbuka. Yang ayat-ayatnya harus ditafsir serta ditakwilkan. Dan hanyalah mereka di kalangan bangsa insani yang mempunyai kefahaman akliyah sejati, penilaian atau penelaahan batin serta penghayalan dan ilmu yang benar sajalah yang mengetahui makna ayat-ayat kitab agung yang tabi ini. Justru karena tabiat semesta umpama kitab yang memberitahu tentang penciptanya yang seolah-olah berkata-kata sebagai kenyataan Tuhan sarwa alam. Dengan memperikan segala perkara yang mencarakan alam tabi'i dan alam insani pada zahir batinnya sebagai ayat-ayat atau kata-kata dan berbagai kalimat dan tanda yang merupakan perlambangan yang merujuk kepada hakikat serta kebenaran, maka Al-Quran Al-Karim telah menegaskan bahwa alam dan insan itu mengandung makna yang bersifat rohani jua. Silakan lihat Perangan 48. Tabiat semesta termasuk insan mengandung makna yang menyimpulkannya dengan penciptanya Tuhan semesta alam, sarwa alam. Dan oleh karena itu, maka alam seluruhnya harus dimuliakan dengan pandangan yang menghargainya dan harus dihampiri secara yang tiada gegabah. Insan telah dianugerahi kemuliaan istimewa di kalangan makhluk jelata dengan perlantikannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, sebagai wakilnya bagi mengawal serta menggunakan dan memerintah kerajaan alam tabi'i dengan adil. Oke, jadi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus dapat memerintah kerajaan alam tabi'i itu dengan adil. Karena manusia itu sendiri sebagai wakilnya Allah di atas dunia ini. Dan manusia itu sendiri pun bagian dari alam juga sebenarnya. Dan masalahnya di barat itu mereka tidak menganggap diri mereka atau menganggap manusia itu bagian dari alam gitu. Sehingga mereka bisa semena-mena ketika mengeksploitasi alam dan seisinya. Perlantikan ini tiada pula bermaksud memberi makna bahwa insan harus menganggap dirinya sebagai bersekutu dengan Tuhan dalam perkara mencipta sesuatu, sehingga dia boleh berleluasa menggunakan alam sesuka hatinya, sebagaimana didakwa oleh setengah golongan filsuf dan ahli teologi Kristen yang beraliran baru. Dia harus berlaku adil terhadap alam dan harus mencapai kesaksamaan yang mesra dengannya. Oke. Jadi walaupun kita ini sebagai khalifah di muka bumi ini bukan berarti kita beranggapan atau mempunyai kepedean bahwa kita ini bersekutu dengan Tuhan dalam menciptakan sesuatu, seperti yang didakwa oleh beberapa golongan ahli filsafat dan ahli teolog orang agama Kristen ya. Jadi kita harus berlaku adil terhadap alam dan harus mencapai kesaksamaan yang mesra dengannya. Kerajaan alam tabi itu sebenarnya bukan milik insan, tapi hanyalah diamanahkan kepadanya sejauh mana yang terdaya baginya oleh yang memiliki semua. Kerajaan alam tabi'i maksudnya natural kingdom, apa yang ada di dunia ini
sebenarnya bukan milik manusia. Oleh karena itu kita harus menjaga amanah tersebut, harus memakmurkan, ya, bukan malah mengeksploitasi dan mempergunakan tanpa perhitungan yang betul. Maka dia harus memelihara alam dan mempergunakannya dengan cara yang diridhoi Allah, pemilik semesta sekalian, dan tidak pula harus dia bergegabah terhadapnya, menyalahgunakannya sehingga menyebarkan huru-hara dalamnya. Sayangnya sesungguhnya, jikalau tabiat semesta merupakan suatu kitab agung yang terbuka, maka insan harus mempelajari berbagai makna ayat-ayat yang terkandung dalamnya. Ya, jadi karena alam dan sisi ini adalah ayat kauniyah atau kitab agung yang terbuka, maka manusia itu harus mempelajari seluruh makna dari ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, gitu kan. Karena seluruh ciptaan yang ada di alam semesta itu adalah cerminan dari nama-nama Allah yang ada itu, ya. Niscaya dapat dia memahami maksudnya yang zahir maupun yang batin. Dia harus menyelaraskan diri dengan maksud yang dikehendaki oleh berbagai makna itu, serta mengamalkan telatahnya sehingga tercapai olehnya pengenalan serta pengakuan akan kasih sayang yang telah dilimpahkan kepadanya oleh penciptanya yang maha bijaksana lagi maha murah, yang munazah dari sebarang sekutu dan banding. Oke, ya. Alam itu lambang yang menyatakan penciptanya. Oke. Pengosongan alam dari sebarang makna ruhani, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kebudayaan Barat dan agama Kristen, telah menafikan hubungan maknawinya dengan Tuhan dan telah menghapuskan sifatnya sebagai lambang kenyataannya. Yang demikian telah juga menghilangkan penghargaan terhadap alam sehingga dilakukan terhadapnya tindakan sewenang-wenang yang merosakkan kesaksamaan mesra yang sedia ada antara alam dan insan. Ya, kalau kita melihat eksploitasi alam gitu kan, pasti kita ngeliat tujuan dibaliknya itu adalah pasti biasanya motif ekonomi. Lagi-lagi kan ekonomi itu materi, ya. Akhirnya ya tingkat tertinggi itu ya tadi utilitasnya itu. Misalnya kegiatan tambang itu kan merusak hutan, merusak lingkungan, kan. Walaupun ada manfaatnya kan. Oke, motifnya ekonomi. Oke. Apalagi negara-negara yang kaya akan bahan bakunya kan, sumber daya alamnya, tambang dan lain sebagainya, itu menjadi keunggulan kompetitif istilahnya, ya, kalau dalam pembahasan ekonomi internasional. Jadi
menghilangkan unsur ruhaniyah pada alam itu akan mengakibatkan tindakan sewenang-wenang kepada alam itu sendiri. Pemutusan insan pula dari hubungannya dengan makna rohani telah mengakibatkan pembelengguannya pada dunia jasmani. Kemudian pensekularannya serta penjemaannya sebagai bersifat benda jasmani yang merupakan hakikat kemanusiaan belaka. Ini semua telah menyebabkan orang barat menyangkal kesucian nilai-nilai insaniah yang mendorongnya ke arah sikap mempertuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Mempertuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Oke. Jadi manusia bersifat jasmani saja, tidak ada unsur rohani di dalamnya. Kalau dulu ketika orang perang, misalnya ketika agama Islam itu membuka, ya kan, membuka negara, membuka daerah lain, itu kan ada fikihnya istilahnya ya. Ketika mereka menyerang itu siapa aja yang boleh diserang, maksudnya yang boleh diambil nyawanya itu siapa saja. Nah, kesini ya, kalau ada perang itu kita bisa lihat tuh kalau bahwasanya di mata mereka mungkin manusia udah nggak ada harganya lagi kan, walaupun ya ya dianggapnya hanya jasmani saja. Bahkan mungkin ada beberapa negara yang sengaja membuat program untuk mengurangi jumlah populasi negaranya. Oke. Kemudian manusia yang sebenarnya tidak memiliki kewibawaan yang disifatkan padanya itu diberi peranan sebagai pencipta baharu, dan dalam memainkan peranan itu dia telah menzalimi alam maupun dirinya sendiri pada zahir batinnya. Sesungguhnya Al-Quranul Karim juga telah melakukan penelitian pengosongan terhadap alam tabi'i justru pada saat mulanya ia ditanzilkan. Akan tapi yang dikosongkan dari alam tabi'i bukan sebarang makna ruhani. Bukan semua yang bersifat ruhani itu diusir keluar dari alam, hanyalah yang menyaru sebagai hakikat ruhaninya sajalah yang dikeluarkan dari alam, sehingga alam itu menjadi kosong darinya semua. Ya, jadi sebenarnya di sini disebutkan juga bahwa ketika alam, maksudnya ketika alam itu diturunkan, maksudnya ketika Al-Quran itu diturunkan, sebenarnya pada tahap tertentu Islam itu juga mengosongkan terhadap alam tabi'i. Misalnya, tapi maksudnya pengosongannya itu bukanlah pengosongan yang sifatnya merusak ya, tapi malah mengislah. Misalnya contohnya dulu ketika ada sebelum Islam datang itu kan Makkah itu dipenuhi dengan patung-patung berhala kan, dan orang-orang Quraisy jahiliyah menganggap di patung-patung itu ada semacam tuhan-tuhan kecil. Kemudian ketika Islam datang, Islam mengatakan bahwa Tuhan itu satu gitu, bahwasanya patung-patung itu hanyalah nama-nama saja yang kamu buat-buat gitu kan. Jadi menurut Islam keyakinan orang-orang jahiliyah orang-orang Quraisy yang jahiliyah itu salah gitu. Sebenarnya dalam patung-patung itu nggak ada apa-apa di situ.
Nah, itu kan maksudnya pengosongan juga, pengosongan unsur-unsur ruhaniah dari patung-patung yang mereka sembah itu gitu. Nah, tapi itu apa namanya, bukanlah pengosongan dari mana-mana yang sebenarnya, tapi memang pada hakikatnya itu patung-patung itu kosong gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada penunggunya gitu kan, yang tidak dapat memberikan kemudaratan suatu apapun kalau istilahnya patung itu tidak disembah. Yang diusir keluar dari alam hanyalah Tuhan-Tuhan palsu. Nah, kan? Seperti dewa-dewa yang dipuja oleh manusia purba dan yang dipercaya mensifatkan hakikat ruhaniah. Dan juga berbagai jiwa pujaan yang dianggap orang mendiami alam tabi, seperti yang dianut dalam faham animisme dan lain-lain kepercayaan karut yang ditayangkan oleh pandangan tahayul. Nah, jadi kalau ada istilah tajdid yang memberantas tahayul khurafat, wah, itu berarti sudah apa namanya, salah satu usaha untuk mengosongkan mengosongkan alam tabi'i dari unsur-unsur ruhaniah. Terus nyebut merek. Tajdid. Itulah semua yang dikosongkan dari alam, dan pengosongan alam tabi'i dari mana ruhani yang karut itu memanglah sewajarnya, karena bukan haknya bagi mengisi mendiami alam. Justru sebab para dewa dan jiwa pujaan itu semua hanyalah nama yang kosong belaka. Nah, kan? Apa ya ayatnya itu? Illa samaitumuha. Itulah hanya nama kosong belaka, kosong dari sebarang makna hakiki ya. Pada hakikatnya itu nggak ada. Justru tindakan Islam perihal mengosongkan alam tabi dari sebarang makna ruhani yang memang kosong pada pihak zatnya itu sebenarnya membebaskan alam dari yang batil, memperlihatkan haknya seperti adanya. Jadi Islam tiada habis-habisnya mengosongkan alam tabi'i dari sebarang makna ruhani. Karena dalam menilik hakikat semesta dilihatnya bahwa ciptaan raya dalam segala wajahnya, bumi berlapis dan langit berganda dan segala yang diantaranya, mentari dan bulan dan bintang dan pergantian malam dan siang, angin yang bertiup membiak tumbuhan dan hujan yang menghidupi bumi dan mati, langit bertanda luas, mengambang dan laut terhampar yang bergulung gelombang, gunung-gunung dari sungai berkelang dan padang berwarna lebar membentang, padi-padian, dan buah-buahan dan hewan berbagai dan pohon dan logam, gaya wujudnya zahir dan batin, dan kuasa gaib yang mengawal alam, insan berpasangan dan cinta sayang yang timbul antaranya, kejadian insan dan pengeluaran zuriatnya, dan binaan dan kapal dan berbagai rakaannya, ini semua dan yang tidak terduga dari saujana terjauh dari dan dalam diri insan sendiri, tiada lain melainkan tanda-tanda ilahi jua. Ya, jadi semua apa namanya? Waalaikumsalam. Tanda-tanda ilahi jua. Tadi disebutkan bahwasanya segala proses apa yang ada, kan? Hujan yang turun, sungai yang mengalir dari hulu ke hilir, dan alam yang apa namanya, padang yang membentang, nah, itu semuanya adalah tanda-tanda ilahi. Tanda-tanda bahwasanya Tuhan itu ada. Maka perwujudan Islam dan kesannya itu dan dampaknya mendalam pada sejarah kebudayaan serta tamadun dunia itu telah membawa akibat pengosongan yang sewajarnya terhadap alam tabi'i dari unsur-unsur yang mempesonakan secara tahyul
Begitu juga perihal penafian terhadap kuasa politik yang mendakwa kewibawaannya datang dari alam gaib, dari hakikat ruhaniyah yang telah melantiknya sebagai kuasa yang sah bagi memerintah serta membimbing masyarakat insani. Seperti yang telah disebut di Perenggan 71 bagian 2. Islam tidak habis-habisnya menafikan sebarang kuasa politik yang berdasarkan pengesahan dari alam ruhani, sebagaimana yang dinafikan oleh kebudayaan Barat. Jadi Islam dan Barat itu sama-sama juga ya, sama-sama menentang kekuasaan politik yang berdasarkan pengesahan dari alam rohani. Misalnya seperti kekaisaran di Jepang itu dianggap dari dewa matahari. Itu baik agama Islam dan kebudayaan Barat itu sama-sama menolak itu gitu. Islam hanya menafikan dakwahan yang batil. Islam hanya maksudnya menentang klaim-klaim yang salah atau yang batil perihal kewibawaan politik yang berdasar pada pengesahan dari alam gaib. Dan Islam menetapkan juga atau mengisbatkan pula yang hak yang nyata pada hakikat Islam itu sendiri. Justru karena Islam sendiri berdasar pada kewibawaan ilahi dan kewibawaan suci yang terjelma pada diri Rasulullah SAW, yang sebenarnya mencerminkan kewibawaan ilahi juga. Dan berikut seterusnya pada kewibawaan mereka yang membayangkan tauladan baginda. Maka tiap diri seorang muslim dan gabungan diri-diri muslim sebagai masyarakat dan bangsa dan ummah, semuanya hanya menafikan kesucian kuasa serta kewibawaan politik yang diakui sah oleh tiap seseorang atau kerajaan serta pemerintah atau suatu negara yang tidak mematuhi sunnah Rasulullah SAW. Jadi selagi dia mematuhi sunnah Rasulullah SAW, kekuasaan atau kerajaan itu boleh dipatuhi. Dan yang tidak menutupi titah serta larangan hukum dan undang-undang suci yang ditanzilkan oleh Allah. Nah, jadi syariat lah istilahnya. Saya sesungguhnya orang Islam itu pada hakikatnya tidak terhutang diri kepada siapapun, sekalipun kepada negara dan rajanya yang sah. Oke. Jadi keberhutangan kita, umat muslim itu bukan pada negara ataupun presiden ataupun raja ya. Dan dari itu maka negara dan raja itu tidak pula harus dijadikan sasaran segala kepatuhan dan tumpuan taat setianya, kecuali apabila negara dan raja itu mematuhi dan menyetiai perintah serta larangan Tuhan yang hak dan nabinya yang terpilih. Nah, kecuali apabila pemimpin negara itu atau dasar-dasar negara itu berdasar kepada perintah dan larangan Tuhan atau hukum dan undang-undang suci atau syariat. Maka dengan ini yang sebenarnya dipatuhi serta ditaati oleh orang Islam itu akhirnya tiada lain daripada Tuhan dan Nabi-Nya juga. Justru penafian yang dilakukan oleh Islam itu penafian terhadap kuasa politik yang membuat pengakuan palsu tentang kesucian kewibawaan yang ada padanya. Dan penafian seperti yang demikian memang sewajarnya. Karena kewibawaan yang benar-benar suci itu adalah yang berdasar pada pengesahan ilahi, bukan pada pengesahan hukum dan undang-undang manusia serta negara dan masyarakat rekaannya, yang semuanya terlibat dalam peristiwa penyemakan serta pergantian demi menepati kehendak perubahan. Oke ya. Jadi apabila suatu negara itu berdasar kepada sistem atau pada platform yang dibuat oleh manusia, maka pasti kedepannya itu akan selalu berubah dan akan mengalami perubahan. Bagaimana nanti gerak daya sejarah itu ke depannya pasti akan berubah. Kecuali apabila negara itu, ya bedanya adalah apabila negara itu bertumpu pada syariat atau hukum dan undang-undang suci, maka selamanya ke depan tidak akan berubah pasti negara itu. Jadi bagaimana dasarnya ya? Kalau dasarnya itu sesuatu yang tidak berubah, maka Islam mendukung kebijakan dan
kebijakan dan kekuasaan serta kekuatan yang dimiliki oleh raja ataupun yang memiliki wewenang atas perintah di situ. Tapi kalau selain itu, maka tadi di sini Islam menafikan itu, gitu ya. Karena apa? Karena itu kedepannya pasti akan mengikuti perubahan. Karena kenapa berubah ya? Karena nanti pasti kemudian manusia kan berubah. Gitu. Alhamdulillah udah selesai. 29. Nah itulah perenggan terakhir dari sekuler dan pensekuleran. Lagi makanan. Misalnya Tataman. Peminjat. Faham sekuler dan pensekuleran. Baik. Nyembelih kambing. Membelas dia. Ini kambing itu. Kambing ini. Ini alhamdulillah. Tambah lemah aja dia. Itu juga bagian dari Pengosongan tabi'i. Pengosongan, kamu harus pengosongan alam tabi'i ya. Alhamdulillah. Dia diolah dan dia kan kalau gemuk toh. Loh, aku tuh membantu untuk menghabiskan makanan dari tidak mubazir. Jadi orang gendut itu ada hikmahnya. Itu terlalu jadi nanti ada alam tabi'i. Monggo silakan. Pengosongan. Alhamdulillah. Apa? Monggo Mas Muklis. Terusnya Muklis. Begendi kakek meneng tok lho. Wah, Ayo monggo. ngantuk wingi ku. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja. Waalaikumsalam. Menarik sekali pembahasan kita tentang alam tabi'i, tentang pensekuleran, dan tentang ya setidaknya tentang ilmu pengetahuan nanti nyambungnya. Saya lihat langsung bahwa ada yang dijelaskan oleh Bapak, ada ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Bagaimana kitab Allah kitab agung yang terbuka itu adalah sebuah fenomena alam. Pertama, saya memiliki sebuah pertanyaan. Kenapa alam itu yang tadi disebutkan oleh Prof. Naqib Al-Atas itu adalah lambang dari sang penciptaan sang Tuhan, lambang penciptaan Tuhan atau lambang gambaran Tuhan. Sedangkan ada beberapa lagi, mungkin ada beberapa sumber yang pernah saya sekilas sebut bahwa penciptaan atau gambaran Tuhan itu sebenarnya itu adalah identik karena dengan manusia itu sendiri, karena manusia itu adalah penciptaan Tuhan yang paling sempurna, salah satunya ada daya akalnya itu. Nah, seiring lagi apa yang disampaikan itu bahwa jelas saya pernah baca bukunya Nur Khalis Majid mengatakan bahwa berkembangnya berkembangnya ilmu pengetahuan manusia tanpa adanya sumber atau hukum yang benar, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah, itu akan mengarahkan kepada manusia itu malah tidak memiliki jiwa sosial atau sifat tunduk kepada Sang Tuhan, malah memiliki jiwa yang menggila. Disebutkan contohnya adalah bom Hiroshima dan Nagasaki itu sendiri yang ditulis oleh Cak Nur bahwa salah satunya seorang yang memiliki perkembangan ilmu pengetahuan itu seharusnya tidak usahlah membuat bom Hiroshima Nagasaki, malah kenapa membuat namanya bom Nagasaki dan Hiroshima yang membunuh banyak manusia pada saat itu. Nah, sehingga dijelaskan tadi benar bahwa seorang manusia itu harus memiliki sebuah alam tabi'i yang untuk meyakinkan dengan gambaran-gambaran sang Tuhannya seperti itu. Nah, itu aja sih, gak usah banyak-banyak. Itu tambahan mungkin sedikit dari saya, dan pertanyaan saya itu tadi satu itu. Nambah apa nanya berarti? Nambah tanya Nanya? kenapa sih pertanyaannya, kenapa sih alam
Prof. Nagil Atas menyebutkan bahwa alam itu adalah gambaran dari sang pencipta itu tadi yang di awal-awal di situ. Itu penjabaran dari Al-Quran yang ada. Nah, Mungkin ini Ustadz Mukhlis mau menjawab ya? Bisa menjawab. Baru nyari dalil ibu. Nambahin. Seorang hafid yes, Amin. akan mendapatkan seorang hafizah. Jawab dulu dah. Tapi kalau semuanya disebutkan bahwa Al-Quran itu alam itu adalah gambaran dari alam. alat gambaran Maksudnya kalau umpamanya alam itu Al-Quran itu adalah salah satunya penjabaran adalah alam itu sendiri, sehingga kita wajib mengapa seorang manusia itu harus melakukan penafsiran itu melalui takwid dan yang lainnya. Tapi itu kalau dibuat secara rasionalnya gimana tak sehingga itu bisa diterima. Kalau umpamanya mungkin saya sendiri menerima kalau itu Terima deh. mungkin Oh, Ada lagu ya. Karena saya belum perfect. ya umat Mu'tazilah ini. Wes itu tak. Jadi mungkin kalau ada orang-orang yang tanya seperti itu, orang Kristen dan yang lainnya kan saya bisa menjelaskan gitu. Ini seandainya Anda Tuhan gitu. Seandainya tuh Kemarin nanti itu pertanyaan. Anda ya. Nabi Oh Nabi ya. Kalau itu. Saya pertanyaan. diarahkan yang Umat yang Nabi dihujat. Nah itu mending. Nah ya. Tuhan itu debat. Nambahin apa? Ini kita iki sing takon Coba ini. Nabi. Nabi palsu. Titan kok ya. Alam Nabi. Tamu-tamu. Jadi gini Tat, kalau dari saya ya, mungkin agak nyambung juga dengan perangan sebelumnya tentang bab akal gitu loh. Kalau saya mungkin kayak lebih bertanya tentang kalau di penjelasan ini tadi kan kerajaan alam tabi itu sebenarnya bukan milik insan. Katakanlah manusia atau insan itu kan cuma dititipkan, diamanahkan, yang mana nanti mau nggak mau kita ngerawat itu kan ada pertanggungjawabannya, entah itu rusak ataupun mungkin tidak rusak katakanlah. Nah, mungkin berhubungan juga tentang kalau pada pengetahuan dulu saya pernah ingat ketika Allah memberikan amanah itu kan manusia yang menerimanya, bahkan gunung pun tidak kuat untuk ini kan, ini apa namanya, bukan menolak ya, keberatan untuk menerimanya gitu loh bahasanya. buat Tuhan Muklis. Nah, terus saya juga pernah dengar bahwasanya sebelum adanya umat manusia di kerajaan alam tabi'i atau mungkin di bumi ini itu kan sebenarnya sudah ada yang ini juga apa ya, menempati gitu katakanlah. Nah, apakah memang kepercayaan ini itu atas dasar apa namanya? Apakah memang pada penjelasan di sini itu manusia itu menerima semata-mata ketika di awal yang menerima semata-mata tanpa memikirkan resiko atau mungkin tanggung jawab dalamnya, atau memang ada unsur lain gitu kan? unsur lain. Maksudnya ada apakah mungkin dulu ada apa ya, kalau apa namanya, ada godaan syaitan gitu loh untuk manusia menerima amanah itu katakanlah. Sedangkan kan kalau makhluk Allah yang lain kan keberatan untuk menolak menerima amanah itu gitu. Ya, khalifatullah fil ard. Mungkin lebih ke itu. Hapuskan Muklis dari Tuhan. Haji. Dijawab dulu aja. Oh iya, belum jawab. Panji masih cari pertanyaan. Begitu asalnya kok semuanya hilang. Anda nih ya. Pahit dari menghitung dari. Oh loh Mas. Aku mau lanjut ngobrol mau. Berarti waktu saya kajian. Kalau lagi Bukan.
Nabi ya. Maksudnya tadi kenapa manusia menerima apa amanah itu gitu? Kenapa? Pertanyaannya kayak mana? Kayak gitu. Lebih ke situ mungkin. Ya, kenapa sih? Kenapa sih harus manusia? Kenapa sih? Kenapa Kak? Oh gitu. Itu dulu. Kamu harus baca bukunya Hasan yang itu loh, tafsir itu. Apa ya? Tafsir. Dulu di asistensi agama Islam ada itu. Tafsir itu. Masa? Tafsir itu ada. Hah? Ditolak. Sing iku lho sing iki siji kok. Sing iku didol. Sing di podcast itu. Risiko minggu gue. Larang apa sih? Halo lah Muhammad Asa toh. Hah? Muhammad Asa toh. Iya. Ayo risiko minggu gue. Minggu toh. Apa ya? Apa yang bisa salah? Hah? Kita orang seneng kok. Apa? Irang menungui. Mal. Malah kan udah dikasih kan? Orang Sedikit ketok. Ya. Nabi ini. Nabi ini kapan? Coba. Isi, coba. Mau banding dapur saya ilham sih. Ilhami sok. Ilham iku kowe ngibah ilham terus ae. Ora, yuk. Oh, udah ketua uci kowe gibah ae. Ora ya. Ham, gibah terus Ham. Jadi pas ngambil gelas terus habis apa buang air kecil terus dapat hikmah, dapat ilham. Jadi tadi yang disampaikan bahwa kedua menyampaikan ya gambaran Tuhan itu ciptaannya itu ya kita itu apa manusia dan akalnya ngono toh. Lah yang saya tangkap kalau memang itu di apa namanya disosialisasikan ke orang barat, maka orang barat akan berpikir bahwa akan berpikir seperti Siti Jenar manunggaling kawula Gusti kan gitu. Kalau saya menangkapnya seperti itu. Makanya kenapa Tuhan digambarkan ya Tuhan itu ya alam ini Tuhan. Maksudnya menggambarkan bahwa gambaran aslinya itu seperti ini gitu loh. Maksudnya gambaran yang bisa kita lihat dengan kasat mata itu seperti ini. Ini loh ciptaannya gitu. Ya bukan hanya kita, tapi secara perspektif luas di mana-mana gitu. Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan, betul, ciptaan Tuhan. Gitu loh. Meskipun apa namanya? Jadi menurutku lebih luas lagi ketika kita mengumpamakan itu sebagai sebuah alam gitu. Karena kenapa adapun juga kita bisa merelatekan ada cocok logi juga dengan Tuhan mengawasi kita. Karena ya semua ciptaannya berarti semua yang apa namanya merepresentasikan sebagai Tuhan alias alam semesta ini adalah Tuhan, maka kita kemana-mana pun juga dilihat oleh Tuhan kan gitu ya. Karena misalkan meskipun kita di bawah tanah sendiri pun juga seperti itu, karena alam semesta ini ciptaannya gitu, dan representasi yang bisa kita lihat sebagai Tuhan itu adalah ya alam ini gitu. Itu seperti itu yang saya tangkap meskipun ya telat datangnya, tapi diskusinya seperti itu. Nah, tapi tidak apa-apa karena punya referensi baru, akhirnya melihat bahwa oh ternyata referensinya seperti ini kan gitu. Nah, mungkin itu ada tambahan. Menyangkal Terakhir ini. Boten. closing. Bagus kan perangkat terakhir kok. Bagi khataman ya. Habis ini kita lanjut satu. Habis ini kita boleh jadi Anu buka bersama. Ini jadi dulu. Kan tambah lu. tahunan Anji perang terakhir nih. Tapi kontak. Kalau saya itu menangkap peranggan yang ke-73 terakhir dengan 74 itu lebih melihat bahwa dampak pensekuleran ya. Dampak pensekuleran atau proses sekularisasi itu ternyata tidak hanya berkenaan dengan masalah hal-hal yang bersifat langsung ketuhanan gitu atau keagamaan, tetapi ternyata dampak dari proses sekularisasi yang terjadi itu efeknya juga bisa sampai kepada
alam tabii, natural, alam semesta lah, alam lingkungan gitu. Jadi tadi saya membayangkan itu apabila proses sekularisasi ini berjalan total, mungkin sudah tidak ada lagi yang namanya hutan, tidak ada yang namanya pepohonan dan segala macam, atau pepohonan itu fungsinya hanya sekedar sebagai taman. Jadi hanya sebagai kebendaan semata, bahwa fungsinya untuk dilihat secara indera saja gitu. Tapi hal-hal yang sifatnya non panca indera yang tidak terasa, misalkan fungsi tanaman, fungsi pohon sebagai sebagai penyeimbang ekosistem supaya tidak terjadi banjir, supaya hal-hal yang menciptakan habitat bagi binatang, menjaga hal-hal yang seperti itu diabaikan gitu. Dan ternyata kalau kita melihat apa yang terjadi di Eropa itu kan proses sekularisasi itu kemudian melahirkan ilmu pengetahuan dan akhirnya menjadi revolusi industri kan pada akhirnya, pada abad itu. Dampak dari proses revolusi industri itu juga akhirnya semakin meningkatkan aspek kebendaan atau materi dari masyarakat sana, di mana kemudian hal itu diimpor ke negara-negara timur gitu. Saat ini Indonesia atau negara-negara di timur itu juga sedang mengalami proses itu, sadar atau tidak sadar. Misalkan pembukaan lahan tapi untuk dijadikan sebagai kota, tanpa dengan mengabaikan aspek-aspek penghargaan terhadap alam supaya terjaga ekosistemnya. Jadi kalau saya tadi dari penjelasan itu saya lebih menangkapnya dari sisi ke situ, Ustadz. Artinya tidak hanya sekedar masalah kuasa politik dan segala macam itu, tapi juga termasuk hal-hal yang sifatnya itu tadi. Apalagi kemudian kan artinya kan begini, hubungannya dengan kuasa politik yang tadi hampir disimpulkan di akhir tadi, berarti semuanya orang manusia, individu-individu muslim, individu-individu yang bertanggung jawab itu harus bertanggung jawab terhadap lingkungannya, kemudian mempraktekkan apa yang ada di dalam undang-undang Tanzil suci itu, baik dalam lingkup kehidupan yang individual, maksudnya masing-masing, masyarakat, bangsa, umat, sekaligus negara. Jadi itu mungkin yang saya tangkap dari Peranggan 73 akhir dan 74 itu. Gitu kira-kira. Terima kasih. Luar biasa. Kan tanggapan yang lain. Apalagi Itu sudah merangkum semuanya. Jadi sudah terjawab semuanya. The full stop. The end. Tapi mbok arane dene kamerane iso lho, Mas. Iya ta. Piye? Ini fotonya mana ya? Mbok arane. Atau dibalik kan? Foto ini mana sih? Tak gowo. Ya bismillah, izin masuk. Di luar. Ingin sedikit menambahkan sekaligus ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Raffi ini. Soalnya pertanyaannya sama seperti pertanyaannya Anas. Iya, bro. Bisa diulang, Mas Raffi? Agak bisa. Bisa. Apa lupa aku. Anas aliran nasionalis. Aliran nasionalis. Ini tuh pertanyaannya, apa yang bisa membuktikan bahwa formanya tadi jelaskan representasi bahwa
alam itu adalah representasi dari adanya Tuhan. Nah, umpamanya di dalil kita hanya membuktikan bahwa Al-Quran itu memiliki kandungan umpamanya ayat kaunia bahwa yang harus dijabarkan bentuk tabel dan yang lainnya. Apa sih bentuk rasional penjabarannya bisa membuktikan bahwa hakikat Al-Quran ini sebagai sumber yang fakta, salah satunya itu ada di alam, di penciptaan manusia, itu yang harus kita ketahui sehingga kita memiliki keyakinan yang teguh dalam Islam. Masya Allah. Takbir. Oke, izin mencoba menjawab ya Mas Raffi. Merdeka. Jadi sebenarnya pertanyaan ini sering muncul Pada orang-orang komunis. pada orang-orang yang mungkin kiri. meragukan lah. Jadi kalau saya sendiri menjawabnya ya sama. Tidak akan menggunakan dalil, karena kalau menggunakan dalil pasti mental. Jadi kalau dalam ceramahnya Gus Baha itu kan sering mengutip hadis-hadis yang menceritakan bahwa seorang Badui itu pernah menanyakan eksistensi Tuhan itu seperti apa. Kemudian Badui itu menjawab dengan sangat sederhana bahwa ketika ada kotoran unta pasti ada unta. Udah, jadi seorang Badui itu percaya kalau ada Tuhan dengan analoginya tai unta. Dan Baduinya beriman. Kemudian ketika saya membaca sebuah apa ya, pokoknya judulnya itu di online tapi baca bukan buku asli. Bukunya itu judulnya buku apa artikel ya lupa. Ad-Durarul Lawami fi Syarhi Jam'il Jawami, cetakan keempat halaman 172 sampai 173. Itu mengatakan bahwa kalau misalnya hutan ada televisi, ketika kita tersesat di hutan pasti kita sudah tahu bahwa TV ini pasti ciptaannya manusia karena kita di sini ada TV. Dan ketika dunia dan seisinya ini ada gunung, kemudian di langit ada matahari, tentu hal ini bukanlah hal yang tiba-tiba ada, karena kalau di tai unta aja ada unta, berarti TV ada manusia, berarti kalau ada gunung dan ada hal-hal yang manusia sulit untuk mengadakan atau membuatnya, pasti ada eksistensi Tuhan. Kemudian kalau ada orang yang menganggap bahwa Tuhan ini tidak ada, dan ini nyambung ke bagian terakhir tadi, kalau dalam Islam dan sekularisme, karena masih anget saya bacanya. Jadi kalau E.L. Maskal itu sering mengulang-ulang kalimatnya bahwa Kristen tidak mengubah dunia, namun Kristenlah yang diubah oleh dunia. Dan ini sama seperti yang bagian terakhir tadi, bahwa dunia ini akan senantiasa berubah dan berubah. Dan sekularisasi di Kristen pun juga mengindikasikan bahwa terus akan adanya perubahan. Dan hal yang saya rasakan secara langsung bahwa teman-teman saya yang Kristen itu mabuk halal. Kalau di hari Jumat itu mabuk kalau hanya sedikit itu halal. Walaupun nanti di luar pasti pada mabuk semua. Itu pasti ya. Jadi kalau misalnya babi haram kemudian diganti babi hutan dan sebagainya, saya juga setahu saya seperti itu. Kemudian kalau di bagian tulisannya yang mengatakan bahwa Tuhan telah mati, itu Tuhan siapa itu Mas? Nike. Friedrich Nietzsche. Nah itu juga mengatakan bahwa Tuhan telah mati, kita telah membunuh Tuhan. Itu kan juga mengindikasi bahwa orang-orang barat tidak percaya Tuhan karena sudah muak dengan Tuhan. Jadi sebenarnya pertanyaan tadi bahwa apakah eksistensi Tuhan itu ada, itu menurut saya lebih berakar pada mereka muak dulu terhadap Tuhan. Ketika abad-abad kegelapan mereka sudah mulai muak dengan Tuhan, kemudian melahirkan filsafat-filsafat yang anti Tuhan, kemudian lahirlah sekularisme, kemudian bibit-bibitnya anak-anak turunannya sampai sekarang jadi bingung apakah Tuhan itu ada atau tidak. Karena ketika saya percaya dengan Tuhan, bapak-bapak saya tidak percaya dengan Tuhan karena muak dengan agama itu tadi. Jadi kesimpulannya bahwa pertanyaan ini tadi masih sinkron dengan yang kitab-kitab yang saya baca tadi, bahwa eksistensi Tuhan itu dibuktikan dengan seperti ini. Kalau orang Badui dengan tai unta,
Dan kalau misalnya di hutan ada TV berarti ada manusia, berarti kalau ada gunung ada matahari berarti juga ada entitas yang menciptakan adanya hal-hal yang di luar kesanggupan manusia, yaitu Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Baik. Ada tanggapan Baik. ini? Harus loh. Iya enggak harus. Oke, setuju gitu ya. Baik di sana. Iya, setuju. Iya sih. Ya, ya. Sebenarnya apa ya? Mulainya dari mana ya? Mulainya nantilah diskusi luar. Itu dulu kali. Ini ada doa khatamannya enggak? Baca roti palatas berarti. Ya. Monggo Tat, statement sebelum kita tutup mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita tambahkan di offline. Jadi monggo mau ditambahkan, apalagi ini kan sudah peranggan yang terakhir dari yang terakhir. Monggo. Tadi Mas Raffi bertanya bagaimana membuktikan Tuhan itu ada gitu kan pada orang yang bukan Islam. Sedangkan kalau mereka diberi dalil-dalil Quran, mereka bukan orang Islam gitu kan. Ya. Tentu mereka nggak percaya. Nah, jadi kan ada istilahnya kalau dari buku Iptek juga ya, Islam dan Sentek juga. Katanya hidayah itu ada 3. Pertama panca indera, kedua akal, terus yang ketiga wahyu kan. Karena kalau panca indera itu yang paling umum. Jadi semua orang mempunyai panca indera, dan baik muslim maupun non muslim gitu. Dari sejak kecil kita dibekali panca indera. Nah, panca indera ini yang akan memberikan data-data kan kepada kita tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Apa yang kita kecap dan lain sebagainya. Kalau kita melihat kalau kita letakkan pulpen yang lurus di air yang di botol gitu atau di gelas yang setengah isi, pasti kelihatan bengkok. Tapi pada hakikatnya kan dia lurus. Nah, maka perlu akal untuk menyaring data itu. Jadi akal ini merupakan tahap yang lebih tinggi kan, tahap yang lebih tinggi dari panca indera. Soalnya kalau panca indera hewan-hewan juga ada, makanya akal. Jadi manusia, jadi dari semua makhluk yang mempunyai panca indera, hewan hidup atau makhluk yang hidup, binatang gitu kan, manusia lah yang diberi akal. Tadi kenapa manusia menjadi khalifah kan? Karena manusia punya akal. Begitu. Manusia punya akal dan dia diberi diberi keistimewaan untuk bisa menyerap ilmu. Jadi akal itu tempatnya ilmu itu ya, untuk memproses ilmu itu. Nah, tapi ketika berbicara tentang Tuhan, ya kan? Tuhan dalam Islam itu kan tidak terlihat, tidak dapat diserap oleh panca indera dan tidak berada di dimensi ruang dan waktu. Sehingga untuk membuktikannya secara fisik atau secara data itu tidak bisa. Dan kita hanya bisa memberikan istilahnya prinsip-prinsip akal saja untuk
membuktikan atau menunjukkan, bukan membuktikan ya, menunjukkan bahwasanya atau menunjukkan bahwa Tuhan itu ya 99% ada gitu. Ya, tadi contohnya udah diberikan oleh Mas Panji. Kalau ada tai unta, berarti ada untanya gitu kan. Kalau ada TV di hutan, berarti ada manusia yang membuat TV gitu. Tapi lagi-lagi itu belum menunjukkan si penciptanya itu siapa gitu loh. Betul kan? Makanya perlu sumber yang ketiga, maksudnya yang lebih tinggi, yaitu wahyu. Jadi di situ nanti disebutkan namanya, yaitu Allah, sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan lain sebagainya, Al-Aziz, Al-Alim. Nama-namanya ada 99. Ya kan? Apa yang disukai dan apa tidak disukai. Nah, itu kan berarti hal-hal yang sifatnya istilahnya pribadi atau privat itu kan disampaikan sendiri orang yang bersangkutan gitu. Jadi bukan apa namanya hasil halusinasi kita. Gitu. Ya, kalau di jawaban kalau berdasarkan ayat misalnya kan di surat Al-Baqarah ayat 164 tuh, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantianlah malam dan siang dan bintang, allati tajri fil bahri bima yanfa'unas wa ma anzalallahu minas sama'i ma'an fa ahya bil ardi. Kalau kita melihat keteraturan yang ada di alam semesta ini, kita tidak akan bisa bilang bahwasanya ini diciptakan dari sesuatu yang by chance. By chance itu secara kebetulan saja gitu. Pasti ada desainernya, pasti ada yang mendesain gitu. Tapi walaupun kita bisa walaupun akal itu menunjukkan ke sana, kita tidak bisa menebak namanya siapa, sifatnya bagaimana kan, makanya butuh Al-Quran itu gitu. Nah, kalau sudah tahap situ orang non muslim juga masih nggak percaya, ya udah berarti hidayahnya belum datang gitu. ya kan inna kalah tahdi man ahbabta katanya. Sungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada yang kau cintai. Bukan kewajiban kita untuk memberi hidayah orang. Ya, kewajibannya hanyalah berusaha ya. Hanyalah berdakwah. Jadi kalau dakwah didakwahi tidak menyambut ajakan ya jangan baper. Dan logika itu kan juga levelnya berbeda-beda ya kadang ya. Bahwa orang barat itu bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa atau ummi ya, tidak bisa membaca, tidak menulis, kemudian tidak pernah belajar segala macam, tidak sekolah gitu. Tetapi katakanlah misalkan Nabi Muhammad itu mengarang tentang Al-Qur'an, dari mana bisa? Karena ada yang menuduh misalkan Nabi Muhammad itu hanya copy paste dari Taurat dan Bible kemudian ditambah-tambahin. Terus disampaikan oleh orang-orang Islam itu, logikanya dari mana kalau orang tidak pernah sekolah, tidak bisa nulis, tidak bisa membaca, tetapi dia bisa mengcopy paste itu loh, menulis, bisa memfotokopi ayat sebelumnya, kemudian memberi tambahan, tidak masuk akal di situ. Satu. Terus yang kedua, beberapa catatan-catatan ayat-ayat qauliyah yang kemudian sebagian di ayat-ayat qauliyahnya ada gitu kan tentang banyak hal lah, biasanya kan dihubung-hubungkan dengan ayat-ayat sains gitu. Itu ini nggak mungkin gitu. Kayak misalkan masalah ini proses kelahiran manusia gitu. Itu kan dari mana ceritanya Nabi Muhammad yang tidak pernah belajar kedokteran, tidak pernah belajar bisa menjelaskan proses kelahiran seorang bayi gitu. Dan berbagai macam hal yang lain. Jadi kemudian
secara logika nggak mungkin gitu loh. Nggak pernah sekolah tapi bisa menjelaskan pengetahuan-pengetahuan yang melampaui zaman. Kira-kira begitu. Dan hal itu pula yang menjadikan bahwa Al-Quran itu mukjizat kan gitu. Artinya mukjizatnya Nabi Muhammad itu bukan hal yang terlihat sakti, tongkat jadi ular atau bagaimana bisa melunakkan besi dan segala macam, tetapi mukjizatnya Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran adalah mukjizat yang paling tinggi karena memang karena itu kalamullah gitu. Jadi seperti itu. Tambahan lagi dari tadi mengingat dalam proses diskusi. Monggo Mas Raffi itu. Oke. Terima kasih atas jawaban semua dari teman-teman semua dan pembicara. Saya juga pernah memiliki sebuah membaca, jadi gini, apa yang menjadikan fakta dan data real bahwa Al-Quran itu adalah sebuah keyakinan dan yang harus kita yakini. Gini, ada suatu orang, pemanya kita dalam suatu daerah, pemanya saya di Indonesia sedangkan si fulan itu di bahasanya di Antartika. Kita teleponan, kita tanya-tanya, semuanya kita sebutkan surat Al-Baqarah ayat 183, isinya pasti sama di Indonesia dan di Antartika, sehingga menjadi sebuah dasar sih sebenarnya bahwa Al-Quran ini bukan, ya apa yang katakan Mas Vicky, bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia, bukan buatan siapa-siapa saja, tapi Al-Quran ini benar-benar ada dibuatkan oleh Tuhan yang dibawa oleh Jibril dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya itu. Nah ini yang mungkin harus kita yakini. Apa yang katakan Mas Panji sih benar tadi, tapi itu adalah sebuah fakta. Pertanyaannya gini, pamannya ada tai unta, di situ ada unta, pamannya di situ ada hutan, ada televisi, ada manusia. Lah pertanyaan, ada manusia, ada siapa gitu? Itu yang mungkin masih banyak perdebatan. Mungkin hal-hal yang seperti itu mungkin bisa dijadikan hal untuk menganalogikan dan menjadikan penjelasan. Ya pamannya ada alam ini milik siapa? Mungkin yang mereka menjawab, ya milik saya karena saya manusia, saya bisa menciptakan, saya punya akal. Karena mereka yang telah jelaskan bahwa masa sekuler itu sudah menolak namanya tabiat alam ruh, yang sehingga semua yang bersifat ya digunakan apa yang tadi dijelaskan, bahwa semua dilakukan untuk merusak alam itu, semua nilai rohaninya atau nilai kewahyuan itu dibuang mentah-mentah, yang sekiranya tidak menguntungkan bagi dia ya dibuang, yang menguntungkan ya diambil aja, seperti itu sih. Terima kasih. Sama. Super. Stop dulu ya. Menarik itu dulu aja. Ya ini biar kita bukan debat, diskusinya lebih ini kita tutup dulu. Diakhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.